Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah. وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Para pengurus Masjid Nurul Iman Kampung Cubada dan kekasih Allah yang berada di rumah Allah, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Setelah terputus pengajian dengan saya 2 bulan lebih karena faktor kesehatan, sekarang kita ketemu lagi dengan judulnya Hidup Gemilang Mati Terbilang. Ini cerita ya, ini kisah seorang muslimah. Kita ini kalau ingin baik, dan semua orang ingin baik ya, kalau kita ingin baik kita perlu belajar dari kisah. Dalam Quran banyak kisah, banyak sejarah. Dalam Fatihah saja ya, dalam Al-Fatihah ada 3 kelompok manusia. Kemudian kita beralih ke suratul Baqarah. Di awal Baqarah ada 3 kelompok manusia. Dalam surat Al-Fatihah kelompok pertama yang dikatakan alladzina an'amta alaihim, kekasih Allah yang benar-benar mendapat nikmat Allah. Kemudian al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah, termasuk Yahudi ya, termasuk Zionis, termasuk Israel, na'udzubillah. Waladhdallin, orang yang sesat. Orang yang sesat termasuk Yahudi dan yang satu aliran dengannya. Yang jelasnya kelompok pertama itu ada 4. Orang yang mendapat nikmat Allah alladzina an'amta alaihim ada 4. Pertama nabiyyin, para nabi. Yang kedua syuhada. Yang kedua siddiqin, yang ketiga syuhada, yang keempat salihin. Mudah-mudahan kita bersama kisah salihin. Kisah ini tadi ada kata di sini dikasih ya. Ada di sini tadi. Ada. Ada apa Bu? Dapat kertas. Kisah ini diambil dari buku, ada catatannya di bawah nama bukunya, Kesaksian Seorang Dokter. Maksud buku ini pengalaman seorang dokter yang saleh, yang pakar ahli dalam bidang operasi jantung, dokter pakar jantung. Ini bercerita. Ceritanya macam mana? Suatu hari itu katanya ada seorang muslimah yang gagal jantung, jantungnya sudah berhenti. Mungkin suatu hari nanti kita akan mengalami. Ada seorang muslimah yang jantungnya tidak berfungsi lagi. Lalu dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dibantu oleh petugas, dipijat ya. Mereka tahu tuh. Kemudian 2 menit sesudah dibantu bernafas ibu itu lagi. Aktif lagi jantungnya. Lalu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan jari telunjuknya seperti kita membaca tahiyat. Macam kita baca tahiyat, at-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatul lillah, macam itulah tangan ibu ini. Digenggamnya tangannya, diacungkannya telunjuknya sambil bersyahadat. Setelah jantungnya terhenti ya, tadi sudah berhenti, sudah kira meninggal, kemudian dibantu sedikit,
maka Allah sambung nyawanya hanya untuk bersyahadah. Subhanallah. Kita selalu dengar guru-guru kita bilang ya, orang yang bersyahadah atau mengucap 2 kalimat syahadat atau la ilaha illallah saja contohnya, sebelum meninggal itu dakhalal jannah, dijamin dapat surga Allah insyaallah. Lalu peristiwa ini sangat mengkagumkan dokter yang merawat. Dokter yang merawat itu dokter yang mengarang buku tadi, buku apa namanya? Kesaksian seorang dokter. Lalu apa ceritanya? Dokter tadi ketemu sama suami ibu ini. Ceritalah, tadi katanya ibu itu sudah terhenti jantungnya. Lalu kami bantu aktif lagi hanya untuk membaca 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Jadi ditanya oleh dokter, tentu ada kelebihan ibu ini ya. Ini yang penting sama kita. Faktor apa yang menjadikan ibu itu mudah menyebut la ilaha illallah waktu nak meninggal? Ditanya oleh si suami, ditanya oleh dokter kepada suaminya. Lalu kata suaminya, rahasianya satu saja. Sejak mereka kawin 50 tahun yang lalu, ibu ini tidak pernah tinggal sholat tahajud. Ibu ini tidak pernah tinggal sholat tahajud sejak mereka melangsungkan perkawinan setelah 35 tahun. Subhanallah. Nah, ini rahasianya nih ya. Kalau kita ingin senang saat kita bertarung dengan maut, mudah ingin meninggal nanti, rajinlah sholat tahajud. Ini rahasianya. Karena di sini ada jaminan dari Allah, ayat 152 suratul Baqarah. Patutnya ayat ini melekat di hati kita ya. Ayatnya pendek saja. Apa ayatnya? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ayatnya 1, 2, 3, 4 5 kata saja. Fadhkuruni azkurkum, ingatlah aku akan mengingatmu kata Allah. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, kamu jangan kufur. Kalau kita mengingat Allah, ibu ini mengingat Allah dengan tekun tahajud. Biasanya orang yang rajin tahajud ini dia akan rajin sembahyang sunat. Biasanya sembahyang fardunya tidak terlambat. Itu satuan yang tidak terpisah ya. Sholat fardunya tidak pernah terlambat. Nah, kalau kaum bapak sholat fardunya berjamaah. Ibu juga dianjurkan berjamaah ya. Sholat fardu jangan terlambat, tepat waktu. Kemudian sholat sunat penuh, ditambah dengan sholat tahajud, tambah lagi dengan sholat duha. Inilah ceritanya. Jadi cerita ini diambil pada buku, tajuknya apa? Kesaksian seorang dokter. Nah, kebetulan dulu saya pernah waktu bertugas di Brunei Darussalam, saya pernah diminta mengajar buku ini. Buku ini bisa diorder di Shopee bu ya. Anak-anak pandai itu. Mungkin seminggu 10 hari sampai buku itu di rumah ibu. Banyak menjual di Shopee. Waktu saya bertugas di Brunei pernah mengajar buku ini. Ada seorang jemaah tertarik dengan buku ini. Dibelinya 40 buah, 40 naskah. Dikasihnya sama dunsanaknya, sama saudaranya, sama familinya. Karena dalam buku ini kisahnya macam tadi lah ya, kisah-kisah orang yang menarik yang pasti menjadi ahlul jannah, penghuni surga. Kemudian di sini kita tambah dengan hadis Nabi yang ada hubungannya juga dengan sholat malam ataupun qiyamul lail. Hadis ini pesan kekasih untuk kekasih, judulnya dihuraikan diterangkan oleh murabbi Syekh Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Kalau ibu tidak pernah dengar nama ini nama pendakwah yang mendunia. Seluruh dunia mendengar dakwahnya. Kalau belum kenal lagi ya, siapa namanya? Syekh Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi menerangkan hadis Jibril yang dikasih tajuk pesan mesra kekasih untuk kekasih. Ada lima ya.
Ada 5 pesan Jibril kepada Rasulullah, termasuk nanti satu diantaranya yaitu yang keempat, salat malam ataupun qiyamul lail. Apa yang 5 itu? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ini Jibril yang ngomong dengan Rasulullah ya. Berarti pesan Jibril kepada Rasulullah, pesan juga kepada umat. Karena kita tidak ketemu Jibril. Jibril sudah menyampaikan pesan kepada Rasulullah. Tentulah pesan ini perintah Allah. Nomor 1 apa? Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan mati. Tidak mau ke masjid tidak apa, tidak mau tahajud tidak apa, tapi nanti pasti menyesal. Yang tak ke masjid menyesal, yang tak tahajud menyesal. Hiduplah sesuka hatimu, engkau akan mati. Itu pada zahirnya ya. Hakikatnya apa? Ingatlah mati, jangan hidup sesuka hatimu saja. Itu maksudnya itu. Kita mesti memahami secara positif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukanlah apa kesukaanmu, yang jelasnya engkau akan dibalas. Bapak mau ke masjid, ibu mau ke masjid, bapak mau tahajud, ibu mau tahajud, kehidupan kita akan diurus Allah. Orang yang tidak mau ke masjid, orang yang tidak mau tahajud, Allah serahkan mereka kepada musuh Allah. Tidak ada, tidurlah di rumah. Tapi orang yang tidur di rumah itu, apa kata Al-Fadhil Dr. Abdul Samad waktu bertabligh akbar di halaman kantor bupati beberapa bulan dulu, apa katanya? Kita ingat, mungkin bapak-bapak masih ingat, ibu-ibu masih ingat, orang yang tidak datang sholat subuh berjamaah di rumah Allah dikencingi setan telinganya. La ilaha illallah. Ustaz Samad tuh ngomong bukan sesuka hatinya, dari hadis Nabi juga. Hadis itu banyak. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukanlah kesukaan hatimu, engkau akan dibalas. Ibu tadi tahajud, balasannya apa? Bersyahadah waktu nak meninggal dengan jelas dan terang. Oke, yang ketiga, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu, engkau akan berpisah dengannya. Suami akan berpisah dengan istri, istri akan berpisah dengan suami, pasangan, kekasih, keluarga, anak, menantu, cucu, anak kemanakan, kaum sesolkot, jiran, sahabat akan berpisah. Jadi apa maksudnya? Ingatlah saat berpisah dengan istri. Siapa yang dulu pergi nanti? Istri dulu, suami dulu. Jadi macam mana caranya? Pastikan kalau istri yang duluan meninggal, pastikan suami hari-hari mengirim nilai amal soleh kepada istrinya. Karena istrinya dulu waktu dia hidup bersama dengan suaminya, istrinya kabuki sama mandaki, kalurah sama menurun dengan suaminya. Saiyo sakato sadancang bak basi seciuk bak ayam. Rap tu ginjang rap tu toru song siala sampagur, kata orang Mandailing. Kalau ada orang Mandailing di sini ya. Kalau suami kerjasama dengan istrinya, tiba-tiba salah satu di antara pasangan hidupnya meninggal, subhanallah, istrinya selalu memenguatkan suaminya untuk tahajud, istrinya selalu mengingatkan suaminya untuk pergi ke masjid, untuk membaca Quran, untuk berzikir. Nanti kalau suami meninggal, bimbingan baik si istri terhadap suami, bimbingan baik suami terhadap istri, kerjasama pasangan hidupnya, siapa yang duluan mendapat pahala pasangan yang masih hidup. Kalau yang meninggal itu anak, atau yang meninggal itu ayah, meninggal ayahnya, meninggal ibunya, pastikan anak mengirim pahala hari-hari sama ayah dan ibu yang sudah meninggal, karena ibunya selalu mengingatkan anaknya untuk membaca Quran. Dulu ada sahabat di Malaysia ya, ada kawan baik di Malaysia, dia bilang macam mana? Ustaz, katanya, saya kalau nak menyuruh anak baca Quran senang saja, katanya. Kadang susah nak nyuruh anak baca Quran, karena ayah pun tidak baca Quran, ibu pun tidak baca Quran. Satu rumah tidak baca Quran, itu rumah yang bermasalah. Rumah kalau Anda
tidak berbunyi Quran di rumah itu, siang tidak ada, malam tidak ada, pagi tidak ada, sore tidak ada, hari Jumat tidak ada Quran di rumah itu. Kata Rasulullah dalam hadis, rumah yang kosong dari zikrullah itu katanya kubur. Penghuni rumah yang tidak berzikir kepada Allah dalam hadis ya, statusnya sama dengan bangkai mayat. La ilaha illallah. Jadi kalau anak tadi dididik oleh ibunya, anak tadi dididik oleh ayahnya, lalu ayah meninggal, ibu meninggal, subhanallah, ayah dan ibu yang sudah meninggal otomatis mendapat kiriman nilai amal saleh dari anak yang dididiknya. Begitulah. Apa katanya di sini? Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu, yang jelas kamu akan berpisah. Jangan nanti yang meninggal itu menerima kiriman dosa. Karena anak tidak dididik, keluarga tidak dididik. La haula wala quwwata illa billah. Ini jadi dalam hidupnya ada dua, Bu ya. Ada dua. Pertama, ibu meninggal, nanti anak cucu menantu semua mengirim amal soleh kepada ibu, karena ibu membimbing mereka waktu hidup. Kalau ada orang lain tidak membimbing anaknya, tiba-tiba meninggal ayahnya, meninggal ibunya, orangnya sudah mati, dosanya tak berhenti. Orangnya sudah mati, dosanya masih hidup. Hati-hati Pak ya, hati-hati. Mana pilihan yang diambil? Sepatutnya diambillah kalau kita mati nanti. Orang mengirim pahala dengan kita, muridnya kalau dia mengajar, temannya kalau dia bersahabat dengan orang saleh, masyarakatnya, organisasinya kalau dia membawa organisasinya untuk mencintai Allah, mencintai masjid. Subhanallah. Baik, yang keempat, wa'lam anna syarafal mu'min salatu bil lail. Ketahuilah status Anda itu, nilai jati diri Anda itu kalau Anda berqiyamul lail. Macam ibu tadi ya, karena dia rajin berqiyamul lail, Allah bantu dia untuk bersyahadah sebelum meninggal. Subhanallah. Terakhir sekali yang kelima, wa'izzuhu istighna'u 'anil nas. Kemuliaan orang itu kalau dia hidup mandiri, jangan banyak bergantung kepada orang. Hebatnya Islam ya, menyuruh kita hidup mandiri. Di sini guru kita ini masih hidup nih Bu ya, Syekh Profesor Dr. Muhammad Ratib Manabulus ini masih hidup. Orangnya orang Syria, tapi berdomisili sekarang di Jordania. Ceramahnya, gagasannya, idenya didengar seluruh dunia. Kalau kita kagum dengan usaha-usaha kita di sini, yang jutaan penggemarnya, pengikutnya, Syekh ini puluhan juta, mungkin ratusan juta pengikutnya. Apa katanya di sini? Contoh yang dibuat ini sangat cantik sekali Bu ya. Semasa Anda berada di atas pesawat, katanya, kalau yang pernah naik pesawat lah, atau naik kapal laut, ferry, kita tidak kenal katanya kapten kapal, kita tidak kenal pilot kapal, kita tidak kenal, tapi kita tentram duduk di atas kapal. Tiba-tiba kalau yang pergi umrah dah sampai di Jeddah, tiba-tiba dah sampai di Kuala Lumpur yang terbang dari Padang pergi Malaysia, tiba-tiba sudah sampai di Jakarta yang terbang dari Padang menuju Jakarta. Tidak tahunya siapa supirnya kapal terbang tuh, siapa tuh kapten kapal, pilotnya siapa, tiba-tiba lah sampai. Subhanallah. Dan dia enak dan tentram duduk di atas pesawat tadi, atau naik ferry, atau naik mobil, naik travel, naik bus, pergi ke Bukit Tinggi, Bukit Pada, tertidur atau loloi, tiba-tiba sudah sampai. Ya tidak kenal dengan supirnya. Alam ini supirnya Allah, bumi ini pilotnya Allah, kaptennya Allah. Kenapa kalau Allah mengambil ke rumahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdongak, tidak tahu menau dia,
tidak tahu telinga kepalanya, apalagi telinga hatinya. Atau ada yang mendengar dengan telinga kepalanya, telinga hatinya tidak mendengar. Yang pilihan baik macam mana? Dengarlah dengan telinga kepala, akurlah, setujulah dengan telinga hati. Kenapa katanya? Bila Allah sebagai, kalau di sini pentadbir itu juru tadbir, artinya pengurus maksudnya Bu ya. Ini bahasa Malaysia, belum lagi ditukar bahasanya. Allah itu juru tadbir, mengurus alam ini. Siang dia menentukan, malam dia menentukan, hujan panas dia menentukan, pagi sore dia menentukan, dikasihnya malam, dikasihnya siang. Tapi kita macam tidak tahu sama pilot, sama kapten. Wajib tahu, karena kapten ini memanggil kita ke rumahnya 5 kali, memanggil kita untuk tahajud. Waktu bapak tidur, ibu tidur, semua orang tidur, lewat tengah malam ada panggilan Allah untuk tahajud. Subhanallah, setiap malam. Tapi tidak pakai pembesar suara dari masjid ya. Ada hadisnya, Allah menyuruh kita bangun. Bangunlah Pak, bangunlah Bu. Kalau bapak tidak tahu, yang bapak dibangunin sama Allah, ibu dibangunin sama Allah, tidak tahu, dia tidur saja sampai pagi. Azan di masjid pun tidak dengar. Itu masalah Bu, itu masalah besar. Masalah besar orang yang jauh dari tahajud, jauh dari rumah Allah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Apa kata Prof Nablusi di sini? Tengok tulisan yang cetak tebal itu Bu ya. Katanya apa? Orang yang sialan, kalau sini dibilang orang yang dangkal ilmunya, orang yang tidak memikirkan Allah dalam kesehariannya. Tengok tuh alinea ketiga barangkali ya. Apa katanya di sini? Demi Allah katanya, insan yang paling tolol. Nah, ini istilah Nablusi ini ya, bukan bahasa saya. Ini bahasa Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Insan yang paling tolol di permukaan bumi ini ialah yang tidak menjadikan Allah dan maut dalam perhitungannya. Indak teringat mati, indak teringat alam kubur. Itu katanya, kalau bahasa Arabnya aghban nas, insan yang paling tolol katanya. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kita lihat lagi di bawahnya. Kita lihat saja di alinea yang di bawah. Segala pangkat kedudukan di dunia berakhir saat panggilan maut tiba. Apapun pangkatnya, apapun gelarnya, gelar adat kah, gelar akademik kah, akademisi kah, apapun pangkat katanya, kalau maut datang itu akan hilang semuanya. Melenyapkan tenaga si kuat, harta benda si kaya pun tidak bermakna lagi. Kesusahan si fakir, kedhaifan si lemah, paras muka yang cantik, kecacatan si jelek, keilmuan yang pintar, macam mana pun pintarnya ilmunya orang tuh, maut akan merampas segala-galanya. Perhatikan yang di bawahnya ini, alinea ketiga dari bawah. Segala jenis penyakit jasmani berakhir saat maut sudah tiba. Apapun sakit orang tuh, sama ada tidak sakit ataupun sakit, apapun sakitnya, kalau maut dah datang, hilanglah penyakitnya. Justru penyakit hati akan bermula saat babak kematian menjelma. Kalau hati tidak diurus waktu hidup, tiba-tiba mati orang tuh, hatinya kusut, hatinya sembraut. Yang jauh dari Quran hatinya kusut. Sebab Quran ini penyelesai ya, untuk menyelesaikan kekusutan hati. Yang jauh dari Quran hatinya keruh. Quran ini menjernihkan hati yang keruh. Kalau Quran tidak ada di hatinya, berarti hatinya bermasalah. Penyakit hati akan memulai kehidupan baru kalau orang itu
tidak mengurus hatinya waktu hidup. Masalah jasad, masalah badan, body, fisik, kalau sudah innalillah selesai. Apalagi qalbun, hati tidak diurus, wah sengsara bu. Nauzubillah. Mati itu kehidupan baru bagi hati nurani. Jasadnya sudah mati, tapi rohaninya tidak mati. Kalau mati rohaninya sama dengan matinya kucing, matinya anjing ya. Kita tidak. Bila jasad mati, mulailah hidup baru, babak baru, alam rohani. Subhanallah, subhanallah. Tengok di sini. Nah, segala jenis penyakit jasmani berakhir saat maut sudah tiba. Justru berbagai penyakit hati, berbagai itu bu ya, bahasa Malaysia. Berbagai penyakit hati akan bermula saat babak kematian menjelma. Malah di alam baka penyakit hati akan membinasakan insan buat selama-lamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu maka orang tuh bila sudah mati masuk kubur akan ditanya nanti. Yang menjawab itu bukan jasadnya, rohnya ya. Walau betapa kronik sekalipun penyakit jasmani akan sirna saat panggilan maut telah datang. Namun penyakit rohani akan memusnahkan insan hingga ke alam baka. Di dunia hidupnya kusut, semraut, hatinya keruh, tidak ada kejernihan karena jauh dari Al-Quran. Nanti di sana lagi susah, di sana lagi susah. Termasuk contoh penyakit hati ini kibrun, kibir, takbur kepada manusia, takbur kepada Allah. Nauzubillah. Permusuhan kalau dia bermusuh dengan orang lain, penipuan kalau dia rajin menipu. Penyakit rohani ini akan membinasakan insan tanpa had masa. La ilaha illallah, la ilallah. Ini ada petikan ayat dari surah Syu'ara ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim ini. Pada hari itu nanti di hari pembalasan tidak berguna harta benda dan anak keturunan, anak cucu. Yang berguna apa? Qalbun salim, hati yang sehat sejahtera. Nah, itulah secara ringkasnya materi yang sudah disampaikan. Kemudian kita bisa lihat kisah lain dari Al-Quran, cerita orang yang akan bertarung dengan maut. Nah, tadi secara ringkasnya dari Quran begitu ya. Kita lihat dulu sudah pernah juga disampaikan di sini kisah orang yang matinya diurus Allah. Kisah orang yang matinya diurus Allah. Kalau yang buka Quran bisa dilihat halaman 480, 480 ayat 30, 31 dan 32 surah Fussilat. Surah Fussilat namanya. Di sini cerita orang yang bertarung dengan maut. Apa katanya di sini? Innal ladzina qalu, awalnya ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mukmin yang hidupnya istiqamah bu, ini istiqamah nih. Mukmin yang hidupnya istiqamah, kalau ajalnya sudah tiba, datang malaikat menemuinya, mengurus kepergian ibu tadi, bapak tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang mengimani Allah kemudian dia istiqamah dalam keimanannya, Allah panggil dia datang dah. Diimbau datang, disuruh pai. Itu istiqamah. Kalau diimbau tidak didengar, jangan datang lagi, dengar pun tidak. Itu susah tuh bu, susah.
Innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang hidupnya istiqamah, summastaqamu ya, istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, waktu ruhnya mau dicabut datang malaikat membantu ibu ini. Ini janjinya dalam Quran. Datang malaikat mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Pak, jangan takut Pak ya. Ibu jangan risau, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah Pak, bergembiralah Bu. Ini saatnya Bapak bergembira dan Ibu bergembira. Pasti milik Bapak itu jannah. Jannah pasti milik Bapak. Jannah surga Allah milik Bapak. Malaikat tuh bicara dengan ibu yang akan meninggal. Ini janji Quran. Ini bukan malaikat maut. Malaikat yang selalu memberi motivasi untuk Bapak itu datang ke masjid, malaikat yang memberi motivasi untuk mendengar pengajian, malaikat yang memberi motivasi untuk sholat tahajud dan beramal saleh. Katanya apa? Jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah, jannah sudah jadi milik Bapak. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Banyak janji dalam Quran. Orang beriman beramal saleh dapat jannah, dapat surga. Orang beriman beramal saleh dapat jannah, dapat surga. Ratusan janji dalam Al-Quran, kalau tidak ribuan ya. Lalu nahnu awliyaukum, malaikat yang mendatangi si hamba yang akan bertarung dengan maut tadi, yang akan dicabut nyawanya, memperkenalkan siapa mereka. Memperkenalkan maksudnya ya. Mereka menjelaskan identitasnya, siapa mereka yang datang itu. Nahnu awliyaukum, kami ini sebenarnya membantu Bapak, pembantu Ibu. Berarti yang datang itu ramai. Rombongan yang datang itu menghibur Bapak tadi, menghibur Ibu tadi. Ini janji Allah dalam Quran. Nanti kalau pulang ke rumah bukalah Quran, semaklah, telaahlah ayat Fussilat 30, 31, 32. Janji Allah yang akan mengurus kematian orang yang bertarung dengan maut. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, kami ini pembantu Bapak, pembantu Ibu sejak di dunia lagi. Apa maksudnya? Maksudnya kalau bahasa sekarangnya, malaikat online dengan dia. Bukan offline. Orang mukmin yang istiqamah online dengan malaikat, offline dengan iblis. Ada online offline dalam Quran, ada. Ada jaringan, bukan error. Kalau azan berkumandang tidak didengar, itu tidak ada jaringan. Pulang ke rumah tidak sempat baca Quran, tidak ada jaringan berarti. Kalau ibu pulang ke rumah, bapak pulang ke rumah, bukalah Quran, nanti jaringan akan tersambung. Subhanallah. Ada sholat sunat di rumah, ada sholat tahajud, ada Quran, ada zikir, ada perbincangan suami istri dengan anak-anak. Berarti membina jaringan, berarti online dengan malaikat, online dengan Allah. Rata-rata orang sekarang offline, online dengan musuh, la ilaha illallah, musuh yang dipanggil ke rumahnya. Di sini malaikat mengatakan nahnu awliyaukum, ini ayat 31 ya. Ayat 31, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini malaikat yang datang itu pembantu ibu sebenarnya. Sebelum tidur dibisikkan oleh malaikat, Bu, bangun nanti pukul 3, setengah 4 ya. Bangun ibu tuh. Itu tandanya online dengan malaikat. Kalau tidak ada bisikan positif untuk membangunkan, sejam sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh, paling lambat 30 menit sebelum subuh. Kalau tidak ada bisikan, berarti terputus jaringannya dengan malaikat. Malaikat itu membawa message, Bu ya, membawa SMS, membawa apa? Pesan dari Allah, bangunkan ibu ini katanya. Bangunlah ibu tuh. Dalam hadis dikatakan kalau kita menerima message yang baik dari malaikat,
Katanya kita perlu merespon, menjawabnya dengan alhamdulillah. Sebelum ibu ke masjid ada message tadi, datanglah ke masjid ada pengajian, duduklah di sana sudah maghrib, itu message namanya, itu membawanya malaikat. Patutnya dalam hadis alhamdulillah. Ibu itu sadar, bapak itu insaf bahwa dia menerima message dari malaikat yang disuruh Allah menyampaikan message. Dan kalau satu ketika kalau ada orang itu menerima message yang tak baik, menyuruh melambat-lambatkan sholat, melarang datang ke masjid, melarang pegang Quran, itu message juga, tapi message yang tak baik, message yang datang dari musuh Allah, syaitan iblis laknatullah. Begitulah ya. Jadi dalam ayat tadi selanjutnya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami ini membantu ibu, membantu bapak dunia akhirat. Di dunia kita bersama malaikat, jaringannya kuat, lainnya mantap, subhanallah. Nanti nak meninggal datang malaikat tuh. Dalam tafsirnya kalau kita baca tafsir, nanti dalam kubur ada malaikat. Ibu tidak keseorangan, ibu tidak sendirian dalam kubur, bapak tidak sendirian dalam kubur. Fil hayatid dunya, di dunia ditemani oleh malaikat, wa fil akhirah, di akhirat juga. Bahkan di padang mahsyar nanti kehidupan orang itu akan diurus malaikat. Bukan ibu yang mengurus dirinya, bukan bapak yang mengurus dirinya, yang mengurus dirinya malaikat. Ini janji dalam Quran. Kalau kita baca tafsir, sampai ke alamat istananya di jannah diantar oleh malaikat. Tidak tahu ibu itu meniti siratal mustaqim. Orang sibuk, orang bimbang. Subhanallah, hebatnya manajemen Allah ya, cara Allah mengurus manusia ini. Subhanallah. Lalu sesudahnya apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bila bapak sudah berada di jannah, ibu sudah sampai di istananya di surga, di sana kamu akan dikasih apa yang kamu mau, katanya. Walakum fiha ma tad'un, apa yang dipinta, apa yang diinginkannya ada. Subhanallah. Apa yang dipintanya otomatis datang. Nuzulam min ghafurur rahim, sebagai pemberian limpah kurnia daripada Allah Maha Ghafur, Maha Rahim. Jadi patutnya ayat ini dihafal, Bu ya. Ayatnya pendek saja, hanya dalam 4 baris lebih sedikit. Surah Fussilat 31, 32, 30, 31, 32. Dibaca, ditengok artinya, tengok terjemahnya, nanti bincang lagi. Inilah berita gembira dalam Quran untuk menghibur kita ini yang rajin datang ke masjid, yang tadi yang rajin duduk di pengajian, yang rajin sholat tahajud, sholat sunat, rajin tilawah Al-Quran dan lain sebagainya, rajin menambah ilmu. Artinya mukmin yang istiqamah dijanjikan bahwa kehidupannya akan dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat. Waktu dia nak meninggal nanti ada malaikat menghiburnya. Subhanallah. Jadi tidak risau nak mati itu. Karena subhanallah, melihat wajah malaikat saja dah subhanallah. Katanya dalam cerita Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini pernah seketika keluar rumah, lalu pulang ke rumah, ada orang duduk tengah-tengah rumah, pintunya berkunci. Subhanallah. Nabi Ibrahim kaget, siapa yang masuk rumah ini? Ditanya sama Nabi Ibrahim, siapa yang masuk rumah, menyuruh masuk rumah? Katanya tuan rumahnya menyuruh saya masuk rumah. Saya tuan rumah. Lama-lama, Anda ini malaikat ya? Iya. Saya ini Israel. Rupanya Israel. Israel datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Wah, kedatangan saya bukan untuk mencabut nyawa, bukan untuk menjalankan tugas, kata Israel. Kalau gitu baiklah, berarti saya ada kesempatan ini. Saya ingin Anda
berlakon macam mana Anda mencabut ruh manusia. Subhanallah. Kata malaikat tadi, kalau ingin melihat saya, penampilan saya waktu mencabut ruh manusia, tolong jangan lihat saya dulu. Saya akan menukar penampilannya, menukar settingnya. Malaikat Israel ini mencabut orang itu tidak sama. Orang yang rajin ke masjid akan dicabut dengan lemah lembut, insya Allah, kalau ibadahnya diterima Allah. Subhanallah. Ada janji dalam surah An-Nazi'at ya. Jadi kata malaikat maut, kalau ingin melihat saya mencabut orang jahat, ya tolong lihat ke sana dulu, jangan lihat saya. Nanti kalau sudah siap penampilan saya kasih kode, saya kasih tahu aba-aba nanti. Dalam sekian detik saja siap, katanya. Dilihatnya pingsan Nabi Ibrahim. Pingsan. Ada bukunya tuh, Bu, ya. Kalau di Malaysia bukunya judulnya Liku-liku Perjalanan ke Alam Barzakh. Nama bukunya. Cerita malaikat maut bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Dilihat sama Nabi Ibrahim, pingsan Nabi Ibrahim. Melihat malaikat maut, melihat penampilan malaikat maut saat mencabut orang yang jahat. Rebah malaikat, lebah Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat tadi pergi. Subhanallah. Kali kedua datang lagi malaikat maut ke rumah Nabi Ibrahim waktu Nabi Ibrahim keluar. Oh, ini yang datang dulu ya? Iya. Oh, dulu saya tidak tahan waktu Anda memperlihatkan penampilan Anda mencabut roh orang yang jahat. Sekarang permintaan saya, coba perlihatkan pula macam mana penampilan Anda mencabut orang yang baik. Siap. Tapi lihat ke sana dulu, katanya. Saya akan menukar setting. Subhanallah. Dah siap, nanti dikasih aba-aba, dikasih kode sama malaikat maut. Siap, katanya. Dilihatnya, subhanallah, wajah yang menggembirakan, yang dingin, yang sejuk, yang mesra, yang tidak ada ciri-ciri kemarahan, menyenangkan hati, menyejukkan jiwa. Begitulah dalam surah An-Nazi'at dikatakan wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut orang yang jahat dengan bengis dan kejam. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut roh orang yang baik dengan lemah lembut. Ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Subhanallah. Ada juga cerita di zaman Rasulullah yang Rasulullah terlihat malaikat maut. Ada juga dalam hadis, ada dalam tafsir Imam Qurtubi ya, Nabi Muhammad terlihat malaikat maut. Wah, kebetulan datangnya itu untuk melaksanakan tugas. Tadi ketemu dengan Nabi Ibrahim, datangnya ingin bertamu saja, hanya ingin berlakon saja. Ini tidak, datang ingin melaksanakan tugas. Ada seorang sahabat Nabi yang sudah sampai masanya untuk dicabut nyawanya. Lalu kata Rasulullah, kalau gitu tolong jangan dikasarin ya, kata Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Tolong jangan dikasarin. Subhanallah. Apa kata malaikat maut? Oh, saya tidak perlu diajar sebenarnya, katanya. Ini mau ditarik dengan lemah lembut, ini mau dikasari, tidak perlu diajar. Karena katanya ada rekornya, ada rapornya, ada catatan, ada file. Setiap orang ada filenya sama Israel. Saya mencabut mengikut laporan saja. Petugas saya keluar masuk rumah orang itu katanya 5 kali sehari semalam. Petugas malaikat maut masuk rumah orang Islam 5 kali sehari semalam. Jadi saya nanti mencabut mengikut laporan saja. Kata ulama yang 5 kali itu apa? Waktu azan berkumandang. Waktu azan berkumandang.
Oh, subuh ada bapak ini, zuhur, asar, maghrib, isya penuh. Itu maka Nabi Muhammad dulu ya. Nabi Muhammad waktu baginda hidup menanya sahabat-sahabatnya yang tidak nampak mukanya di masjid waktu sholat berjamaah. Rasulullah tanya, mana fulan bin fulan, katanya. Tidak ada, kata sahabatnya. Sedih Nabi. Mana fulan bin fulan? Tidak ada, kata sahabat. Sedih Nabinya. Subhanallah. Yang ditanya itu jelas orang yang tak datang ya. Kalau yang datang tidak perlu ditanya karena Nabi Muhammad tahu. Jadi begitulah. Jadi kata Rasulullah kepada malaikat maut tadi, tolong jangan dikasari ya, itu kasihan dong, itu kawan baik saya, sahabat saya. Kata Rasulullah, kata malaikat, saya tidak perlu diajar karena rekornya ada, filenya ada, catatannya ada. Jadi apa maksudnya Bu? Datang ke masjid ini mempermudah saat nak mati. Subhanallah. Memang ada dalam hadis lain, hadis itu kan banyak, ribuan hadis, puluhan ribu, ratusan ribu hadis. Dalam satu hadis yang berhubungan dengan kepergian ke masjid, katanya orang yang mencintai masjid itu asya bi khair wa mata bi khair, hidup matinya akan diurus Allah. Subhanallah. Kalau kisah-kisah selain dari kisah yang tertera dalam buku kesaksian seorang dokter tadi, banyak lagi ya. Ada kisah sahabat baik saya, orangnya orang Thailand Fatwani yang berbahasa Melayu. Dulu sama-sama kuliah di Arab, kemudian sama-sama bertugas di Brunei, kemudian kontrak kerjanya habis, dia pulang ke Thailand. Subhanallah. Suatu hari saya menerima message melalui WA dari kawan. Ustaz, katanya, teman kita Fulan bin Fulan sudah meninggal 2-3 hari yang lalu. Subhanallah. Saya tanya, macam mana dia meninggal? Meninggal di masjid. Dengar ya, meninggal di masjid sesudah sholat subuh, waktu beriktikaf dan menunggu sholat duha. Hebatnya mereka ya, mereka datang ke masjid sholat subuh, tunggu sampai duha, karena dia sudah pensiun, tidak ada kerja lagi lain. Jadi pas sedang menunggu sholat duha, disitulah ruhnya diambil. Subhanallah. Lalu mendengar berita ini, saya tulis ulasan tentang kepergian sahabat ini dalam tak kurang dari 8 lembar ya. 8 lembar saya buat ulasan tentang kepergian kawan ini. Setahu saya, apa kelebihannya? Kelebihannya sholat berjamaah, kelebihannya rajin baca Quran, kelebihannya hatinya terpaut di masjid, kelebihannya rajin sholat tahajud, kelebihannya rajin sholat sunat, rajin sholat duha, rajin menambah ilmu, dan rajin beristighfar. Rajin beristighfar. Nah, itu salah satu solusi juga ya. Kalau tadi kita dengan ibu tadi, kelebihan ibu ini karena rajin tahajud, alhamdulillah. Jadi kita bisa mengadu kepada Allah. Kalau masih susah nak tahajud, mengadulah kepada Allah. Ya Allah, macam manalah saya ini, ya Allah. Saya sudah tahu kisah ibu melalui pengajian kami di masjid. Ibu yang hidup gemilang, mati terbilang. Subhanallah. Ya, hidupnya gemilang, matinya terbilang. Bisa melantunkan, menuturkan 2 kalimat syahadat menjelang ruhnya dicabut. Padahal tadi jantungnya sudah berhenti. Dibantu oleh dokter, aktif lagi jantungnya hanya untuk menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena karena rajin dan tekun salat tahajud. Kita bisa mengadu kepada Allah, ya Allah, masih susah saya nak salat tahajud, tolonglah bantu saya supaya mudah melakukan salat tahajud bersama istri, kalau masih ada pasangannya ya, bersama keluarga juga kalau bisa. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat ya. Sebagai penutup kita sama-sama berdoa kepada Allah. Amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha
anta waliyuha maulaha. Allahumma la tuhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atana bil qalbin salim. Allahumma la tuhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atana bi qalbin salim. Allahumma la tuhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atana bi qalbin salim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma tahhir qulubana nifaq wa amalana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.